kalau mau main drama ini ada superhero-nya, ada victim yang jadi korbannya, ada common enemy-nya, drama timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo masih di acara Kata Rudi Cayo, edisi spesial sepak bola. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit bahwa dalam persiapan kita melakukan pertandingan melawan Arab Saudi atau di match berikutnya di bulan November ini setelah kita kemarin dikalahkan oleh Jepang dengan skor 4-0. Kemudian kita akan menjamu Arab Saudi dan ada sesuatu yang tidak terlalu kondusif ya berkaitan dengan eh, persiapan kita melawan Arab Saudi. Tapi apakah berdampak? Nah, sebelum membahas tentang hal itu, kita kembali lagi flashback kepada pertandingan melawan Jepang kemarin. Ada sedikit hal yang menarik, tapi sebenarnya tidak penting-penting banget ya untuk saya bahas di sini. Tapi saya jadi pingin atau agak gregetan juga ingin membahasnya, yaitu tentang para pemain Jepang, Takefusa Kubo dan kawan-kawan yang kemarin tidak diturunkan ketika melawan Indonesia. Dan setelah pertandingan usai, mereka kan sudah jelas clear mereka menang dengan skor 0-4 ya. Mereka ya sudah mereka memang udah bagus, main bagus, tim bagus, wah, hebat, kuat lah pokoknya. Tapi yang seperti di video-video yang pernah saya bahas sebelumnya ya, ada beberapa video yang memang saya itu pada akhirnya ketika mendengarkan pujian-pujian dari Hajime Moriyasu maupun dari pemain-pemain Jepang lainnya ya, lama-lama jadi agak enak juga ya, kayak jadi kerasa yang seperti kemarin ya, manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya itu ya. Jadi sampai situ belum juga cukup gitu loh. Dan yang kemarin bikin agak kayak kekanak-kanakan dan semakin menunjukkan bahwa Jepang itu ya ya senang aja dia tampil atau tampak sebagai tim yang super power ya, yang punya kekuatan jauh di atas kita itu. Dan ini bukan karena kita kalah. Jadi pendapat saya ini sudah sejak jauh hari saya ungkapkan. Coba kalau teman-teman ingin cek ya, cek aja di video-video saya sebelumnya yang saya mengatakan bahwa Jepang ini punya yang namanya kesombongan yang flamboyan. Artinya seolah-olah memuji, seolah-olah eh, tim kita itu hebat, mereka rendah hati, yang padahal pada akhirnya itu adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa itu kayak ibaratnya gini loh. Saya tidak tahu ya teman-teman apa bisa merasakan atau enggak. Tapi kalau saya merasakan sejak dari mulai Haji Memoriasu banyak memberikan pujian. Mungkin untuk pujian yang pertama saya masih belum tahu ya. Tapi kedua, ketiga kalinya terus kemudian juga pemain-pemain tim Jepang juga seperti itu. Akhirnya saya mengetahui bahwa ya itu kayak orang memuji itu begini, kamu hebat, tapi nah, kayak gitu loh. Ibaratnya jadi kayak kayak memuji tapi ya tetap di bawah saya gitu loh. Kamu tuh bagus ya, tapi tetap di bawah saya. Jadi kayak begitulah. Eh, Kalau teman-teman belum bisa merasakan itu, coba dicek aja di video saya yang sebelumnya karena mungkin dengan video itu teman-teman jadi aware bahwa ya Jepang se apa ya, saya ngomongnya juga nggak enak, sesombong itu sebenarnya gitu loh, tapi dengan diungkapkan dengan cara yang sangat flamboyan atau tidak tampak terkesan sombong. Dan yang tidak cukup hanya sampai di situ, yang kemarin bikin saya juga agak aneh banget gitu, kayak kayak mungkin saya nggak tahu ini bisa jadi ini kebiasaan Jepang ya, ketika ada pemain-pemainnya yang tidak diturunkan, maka pasca pertandingan mereka akan melatih fisiknya dengan berlari, memanfaatkan lapangan, dan seterusnya. Tapi apakah mereka juga tidak aware ya?
apa yang terjadi di sekitar mereka ketika timnas kita dan para supporter akan melakukan seremoni, yaitu menyanyikan lagu Tanah Airku, sesuatu yang mungkin belakangan ini atau sekarang sudah menjadi tradisi yang sakral ya buat kita. Tradisi yang memang menurut saya memang harus dilestarikan karena ini adalah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap para pemain yang sudah berjuang meskipun atau apapun hasilnya gitu ya. Meskipun menang atau kalah. Nah, ini yang kemarin agak agak nggak aware atau mungkin barangkali saja pemain Jepang ya juga menunjukkan bahwa sesantai itu mereka, setenang itu mereka, dan dengan begitu pun mereka sudah bisa mengalahkan Indonesia gitu. Jadi mereka pasca pertandingan ya mereka berlarian, mereka ya agak ada gimmick-gimmicknya gitu ya, karena mereka ada di antara kita yang sudah dikalahkan oleh mereka gitu loh. Tapi kan kalau orang peka itu kan kekalahan ini kan tentunya mereka tahulah kekalahan ini bukan sesuatu yang bisa dibikin enjoy. Artinya kekalahan ini sesuatu yang mengecewakan dan menyakitkan gitu. Lah kenapa mereka masih berlarian di lapangan, mereka melatih fisik mereka seolah-olah mereka tidak mengamati sama sekali apa yang akan dilakukan oleh para pemain timnas dan para supporter. Ya mereka memang tidak tahu, tapi kenapa tidak berupaya untuk mencari tahu atau mengamati lah. Itu minimal itu. Atau paling tidak mereka itu kan berempati bahwa kekalahan semacam ini tuh bukan sesuatu yang biasa aja buat kita. Sehingga jangan tiba-tiba kemudian mereka menunjukkan sesantai itu mereka dan mereka bisa mengalahkan kita dengan cara mereka tetap santai berlarian di antara kita yang baru saja mereka kalahkan. Itu kan tengil banget menurut saya. Itu tengil banget. Itu menunjukkan satu sisi, ya mereka menunjukkan dengan sesantai itu mereka sudah super power gitu loh. Artinya gitu loh. Jadi sejak awal sebelum bertanding pun, jadi nggak usah nunggu kita kalah. Saya sudah membaca gelagat model-model karakteristiknya. Bagaimana pemain Jepang berperilaku itu ya kayak begitu gitu loh. Gitu. Saya sudah paham. Ya tetap saya mengapresiasi pujian Hajime Moriyasu, pujian para pemainnya. Tapi ya saya tahu di balik itu gitu loh. Sesuatu yang di balik itu, di balik pujian itu. Itu sih kalau hal yang tidak pentingnya yang tetap ingin saya bahas sebelum saya akan membahas tentang drama timnas Indonesia. Nah, di mana letak dramanya? Ya ini, di tengah kita mau menghadapi Arab Saudi yang harusnya seperti yang sudah sempat saya bahas di video sebelumnya bahwa sebenarnya pemain-pemain kita baru yang dinaturalisasi atau pemain diaspora kita ini kan memang sudah terbiasa bermain di level kompetitif yang cukup ketat, meskipun tidak semuanya. Artinya ada juga yang jarang-jarang diturunkan, jarang-jarang dimainkan, atau bahkan beberapa kali tim atau klub mereka bermain juga tidak diturunkan gitu loh. Tapi pada akhirnya suasana kompetisi itu kan mereka pahami atau mereka sadari sebagai suasana yang ya hari ini bisa kalah, besok bisa menang, bisa kalah lagi, bisa menang lagi, dan seterusnya. Artinya sesuatu yang kalau katanya Mbak Surip ya tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, tidur bangun lagi gitu loh. Artinya simbolik dari apa yang dinyanyikan oleh Mbak Surip itu ya begitu. Bangun tidur, tidur lagi, dan artinya selumrah itu, sewajar itu siklusnya, dan para pemain ini paham itu gitu loh. Tapi masalahnya nggak bisa dibiarin begitu juga karena jatah kita itu cuma bertanding 10 kali, dan dalam 10 kali itu minimal kita harus berada di ranking keempat kayak gitu, dan itu bukan waktu yang panjang dan bukan kesempatan yang banyak untuk bisa bertanding dengan 10 kali, sehingga harus konsentrasi penuh di 10 pertandingan ini. Nah, itu yang sekarang ini konsentrasi tersebut lagi di apa ya, ibaratnya kalau saya mau pakai kata-kata yang lebih dramatis ya dihancurkan oleh kita ya, dihancurkan oleh kita. Saya bilang kita ya mungkin orang-orang seperti kita termasuk saya ini punya andil gitu loh menghancurkan persiapan timnas yang akan menghadapi Arab Saudi ini. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk drama timnas Indonesia. Coba
teman-teman kalau baca berita atau nonton-nonton portal sepak bola atau pengamat-pengamat bola Indonesia, terutama yang pengamat karbitan itu kan, ya, atau pemberitaan-pemberitaan yang pakai suara Google dan pemberitaan-pemberitaan yang pakai istilah-istilah mengejutkan hari ini, malam ini, tepat malam ini. Terus datang pelatih dari Belanda sebagai kandidat pengganti. Terus belum lagi tentang Eliano Reinders yang sekarang ini sepertinya kayak jadi figur yang dikasihani. Artinya padahal dari sisi Eliano Reinders sendiri tidak bagus kayak begitu gitu loh. Artinya belum tentu dia suka juga dibegitukan gitu. Dan dulu sempat juga Bung Harpa itu, salah satu pengamat sepak bola kita itu mengatakan bahwa PSSI ini kadang-kadang dalam lewat pernyataannya juga bisa memicu drama gitu loh. Meskipun mungkin awalnya tidak dimaksudkan untuk itu, termasuk ucapan Erick Thohir yang menyatakan bahwa ketika tidak percaya pada proyek ini, maka lebih baik saya akan mundur. Nah, itu sebenarnya ancamannya bukan soal kalah menang, tapi soal solid hendaknya. Erick Thohir itu cuma khawatir bahwa kekalahan atas Jepang, pasca kekalahan atas Jepang itu jadinya nggak solid, dan Erick Thohir itu cuma takut ketika para pemain, para fans official maupun para pelatih itu sudah atas hasil ini kemudian jadi tidak solid, jadi ragu, bisa nggak ya, jangan-jangan nggak bisa. Nah, yang dikhawatirkan Erick Thohir itu seperti itu, yaitu kekurang yakinan atau hilangnya atau turunnya keyakinan terhadap apapun yang sudah dia upayakan. Nah, kalau seperti itu kan berarti usaha yang dilakukan oleh Erick Thohir kan kayak digembosi jadinya kan. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan Erick Thohir. Tapi ya yang kita dengarkan di pemberitaan kan ya pelintirannya kan macam-macam ya. Ini seperti soal kalau kalah mundur lah, kalau enggak bisa menang mundur lah, seperti ancaman-ancaman seperti itu. Padahal sebenarnya jauh sekali maksudnya dari hal yang seperti itu ya. Pokoknya drama lah. Ini semuanya lagi pada perannya masing-masing gitu ya. Artinya peran ini bukan benar-benar peran yang mereka sandang dan mereka jalankan, tapi peran yang kita berikan, yang diberikan oleh netizen, yang diberikan oleh para pembuat berita gitu ya. Perannya Erick Thohir yang sekarang jadi superhero, yang pasang badan dan seterusnya. Iya, memang Erick Thohir pasang badan, tapi bagaimana pemberitaan itu kemudian menjadikan ini sesuatu yang ibaratnya kayak tadi yang saya bilang, pujian-pujian dari Jepang itu loh. Awalnya manis, tapi lama-lama kan enak kalau itu terus-menerus digaungkan. Begitu juga Eliano Reinders yang harusnya bisa jadi cara membuat dia lebih tegar, lebih kuat itu tidak selalu melulu menempatkan dia pada menjadi seperti korban atau victim. Kalau terus-terusan seperti itu ya justru malah melas. Tahu melas nggak? Melas itu eh, jadi jatuhnya itu seperti terhina gitu loh, seperti di posisi yang rendah. Justru malah kita harusnya naikkan ini. Begitu juga posisi Sintayong yang kemudian kita berikan label atau status sebagai common enemy gitu ya. Artinya sekarang kita coba menggaung-gaungkan STY out lagi atau ada penggantinya datang dari Belanda dan seterusnya. Padahal Klopp sendiri kemarin juga memang berada di Indonesia, tapi untuk urusan yang berbeda gitu. Tidak berhubungan dengan kita, tapi pemberitaan itu melintir ke sana kemari ya. Artinya jatuhnya persiapan kita, timnas kita dalam menghadapi Arab Saudi ini jadi terganggu oleh drama-drama kayak begini sebenarnya. Ya semoga saja sebenarnya kalau di dalam timnasnya sendiri ketika para pemain ini berlatih, sebenarnya mereka tidak terlalu terpengaruh atau mendengarkan apa yang hiruk-pikuk di pemberitaan ya, di drama-drama sosial media yang dibuat oleh kita sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang harusnya kita itu udah fokus aja kalau memang mau bahas pertandingan yang berikutnya aja dengan Arab Saudi, terus mungkin bahas taktik lah, bahas masukan, bahas dan seterusnya. Tapi tanpa harus
mencerai-beraikan, menghancurkan timnas kita dari dalam. Sebenarnya pemberitaan dan segala macam yang kita lakukan sekarang ini, harusnya kan timnas kita fokus tuh, persiapan melawan Arab Saudi, tapi kita hancurkan dari dalam. Dan itu yang tidak kita sadari. Kita itu hanya memperturutkan hawa nafsu kita yang kecewa karena kalah lawan Jepang. Ya, mungkin juga bisa jadi kemarin karena jadi aku ada akumulasinya, iya kalah lawan Cina, iya gitu ya. Tapi dari mulai kalah lawan Cina itu pun kita sudah bikin carut marut ya, bikin carut marut, bikin persiapan yang berikutnya ini juga agak-agak kacau. Terus kemudian karena baru baru China itu yang mengecewakan ya. Kalau Bahrain kan kecewanya bukan karena kita secara internal, tapi karena wasit ya. Tapi baru Cina itu yang kecewa, ya oke, kemudian ditolerir, naik lagi nih harapan melawan Jepang. Lah sayangnya harapan itu dibangun untuk melawan Jepang. Ya, harapan itu dibangun untuk melawan Jepang yang katanya calculated loss, tapi pada akhirnya ya di perasaan, di emosinya enggak calculated loss. Tetap sekecewa itu. Ya kecewa, ya saya juga kecewa, tapi harus punya visi. Kalau kita mau bangun timnas ini secara bersama-sama, ya jangan hancurkan dari dalam. Jangan ada banyak drama lagi. Ya lebih konstruktif lah. Ibaratnya ya pemikir konstruktif itu. Ya kita fokus lagi nih untuk pertandingan selanjutnya. Bukannya kemarin juga Verdom bilang begitu, JHS bilang begitu. Kita fokus ke depannya. Ya, kita berikan support, berikan suasana yang nyaman, saling memotivasi, bersinergi. Ini sekarang ini lagi carut marut, amburadul di dalam itu lewat pemberitaan. Ada itu tadi, kalau mau main drama ini ada superhero-nya, ada victim yang jadi korbannya, ada common enemy-nya. Ya ini drama kita yang kita bikin ini. Nah gitu. Nah ini sama yang Kak tadi saya sedikit kembali, agak ada sesuatu yang terlewat tadi ketika saya bilang Bung Harpa pernah bilang PSSI itu kadang lewat pernyataannya sangat bisa memicu drama gitu ya. Artinya kalau kemarin sih Bung Harpa bilang itu drama itu lebih menyukai hal yang berbau drama-drama gitu. Saya pada waktu itu kurang kurang sependapat ya, kurang sepakat lah dengan yang dikatakan Bung Harpa. Tapi sampai sini saya jadi mengiyakan atau mengamini meskipun orientasinya bukan ucapan atau pernyataan dari PSSI itu yang dramanya, tapi efek dari ucapan tersebut berarti ini bisa jadi pemicu drama gitu loh maksudnya. Nah, bukannya teman-teman tahu tuh Pak media sekarang itu, yang penting kan bisa clickbait gitu loh, bisa apa, menarik perhatian atau misleading kadang-kadang ya. Nah, itu yang mari kita kembalikan, kita sinergi bersama, kita fokus untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya tanpa harus merusak timnas dari dalam melalui berbagai drama yang kita bikin sendiri. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.